Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Aku jamaah majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih mempertemukan kita dalam sebuah majlis ilmu yang dengan majlis inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, dan tentu dengan majlis ini pula kita makin mempertebal iman kita yang dimulai dengan memperluas wawasan kita tentang ayat Allah. Bagaimana di setiap pagi di Ahad pertama dan yang keempat, alhamdulillah syukurlah kita masih diberi waktu untuk bisa mempelajari mentadaburi ayat Allah. Dan di pekan ini di Ahad pertama insya Allah kita akan melanjutkan sebuah tema yang sudah dibahas di minggu lalu, di Ahad lalu, tentang tadabbur ayat-ayat dalam surat Al-Qamar, surat yang mengingatkan kita tentang banyak kisah yang ada dalam surat ini, yang tentu Allah telah mengisahkan bagaimana nasib akhir dari orang-orang kafir yang mereka ketika berada di dunia mereka mengingkari para nabinya. Dan alhamdulillah kita sudah mengkaji dari ayat 1 sampai ayat 9 di pekan lalu, dan sudah sekilas tentang bagaimana kekafiran orang-orang atau kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan insya Allah apa sesungguhnya kaitan dari satu kisah ke kisah lainnya dengan makna utama yang sedang Allah sampaikan dalam surat Al-Qamar ini. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita, Ustaz Fadil Alam. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau, kemudian memberikan anugerah kesehatan dan juga keberkahan dalam hidupnya. Dan sebelum kita mulai, bagaimana biasa saya selalu mengingatkan diri saya sendiri dan juga semua jamaah yang hadir, mari kita memanfaatkan keberkahan pagi dengan bersedekah, karena berkah pagi ini yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku dari pagi harinya. Di pagi hari alhamdulillah kita bisa bangun dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid dari kaum laki-laki, dan untuk mengawali pagi dengan ibadah tadabbur Al-Quran menjadi sebuah keistimewaan atau kenikmatan yang kita miliki saat ini. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita ya, Sekhalil Alam, dalam beberapa episode yang lalu, dan ke depan insya Allah kita masih mengkaji tentang surat Al-Qamar. Baik Ustaz, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Insyaallah, kita awal mulai ya. Allah sudah menceritakan tentang bulan yang terbelah itu ya, yang sudah dibahas oleh guru kita Sekhalil Alam, dan langsung lanjut ke tema tentang, kalau saya baca kita mengakhiri karena waktu terbatas, tentang nasib kaum Nabi Nuh saja. Itu sudah 1 sampai 9 kemarin kita membahasnya. Ya. Dan kita lanjutkan untuk pembahasan di surah Al-Qamar ini. Tafadhal mashkur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi dan kita berada di majelis untuk kita mempelajari Al-Quran. Mohon izin Mas Falis, sebelumnya kita bahas Al-Qamar. Ya. Hari ini kita
Coba bergeser sedikit ya, sebelum nanti kita balik lagi ke dalam surat Al-Qamar ya. Saya ingin berbagi hari ini sih sebenarnya adalah kaitannya dengan bagaimana sih kita dalam hidup itu bisa berbahagia. Masya Allah. Kalau bahasa Inggrisnya kerennya itu pursuit of happiness. Bagaimana kita mengejar kebahagiaan. Masih mute, Ustaz? Ke pijat tadi. Udah kepencet. Kita belajar mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Mana yang wajib, mana yang sunnah, dan segala macamnya. Kita selalu belajar mempersepsikan agama itu hanya itu saja. Namun ternyata ada di bagian Al-Quran yang kita diperintahkan untuk berbahagia. Perintah berbahagia itu di mana adanya sih sebenarnya? Nah, ini kan penting untuk kita pelajari. Ya, ada nggak sih sebenarnya perintah dalam agama itu untuk menjadikan Muslim itu menjadi seorang pribadi yang selalu berbahagia? Ternyata ada jawabannya. Kita akan mengkaji di pagi ini, mudah-mudahan jadi sebuah sumber inspirasi bagi kita untuk kita selalu bahagia. Dan apa sumber kebahagiaan kita? Ya, karena setiap orang sumber kebahagiaannya itu bisa berbeda-beda. Ya, ketika kita memperoleh lebih, lebih dan lebih, kita akan bahagia. Kalau saya memperoleh lebih, saya akan bahagia. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana perspektif Al-Quran melihat hal itu. Silakan dibuka surat Yunus, ayat 57 dan 58. Nggak apa-apa ya, kita keluar dari surat Al-Qamar dulu ya. Alhamdulillah. Oke. Sudah ketemu? Saya baca ayatnya ya, ayat 57 dan 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat 58. Kul bifadlillahi wa birahmatihi, katakanlah dengan karunia dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu berbahagialah. Nah, saya berhenti di situ dulu. Berarti falyafrahu, perintahnya adalah maka berbahagialah. Fabidzalika, maka dengan itu. Falyafrahu, dengan itu berbahagialah. Berarti perintah agama, apa namanya? Perintah berbahagia itu perintah agama. Iya. Bahagia itu perintah agama nggak? Kalau Iya. kalau kita baca ayat ini. Iya. Iya. Perintah Allah nggak ini? Iya. Perintah Allah. Kalau kita menjalankan perintah Allah, kita mendapatkan apa? Harusnya dapat Pahala. pahala. Dapat pahala. Kalau melanggarnya, Dosa. Ganjaran hukuman. ya oke. Berarti kalau perintah kita akan mendapatkan pahala. Kalau sebaliknya berarti kan lawannya pahala. Maka kalau kita melihat ayat ini, berbahagialah. Itu kan perintah agama. Ya. Berarti kalau muslim nih, misalnya sering ngaji, sering belajar begitu ya. Terus di masjid gitu ya. Terus tapi wajahnya itu tidak menunjukkan kebahagiaan. Melanggar perintah ayat ini ya. Iya. Enggak. Ya. Berarti artinya bahwa wajah seorang muslim itu harus cerah. Bahagia itu kan terekspresi di mana? Di wajah. Jadi wajah seorang muslim itu harus menunjukkan kebahagiaan. Jadi jangan kayak mukanya itu ruwet gitu loh. Karena di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berbahagialah.
Kita diminta untuk berbahagia. Jadi wajah seorang muslim itu harusnya wajah yang menyegarkan, yang mendamaikan, yang membahagiakan kan. Orang ngelihatnya itu enak gitu loh. Iya, Jadi nggak jangan beda. mentang-mentang sudah hijrah kayak mukanya serius terus gitu ya. Iya. Tunjukkan bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah dengan berbahagia. Oke. Terus kita lanjutkan. Huwa khairum mimma yajma'un. Dia lebih baik dibandingkan yajma'un, apa yang mereka kumpulkan. Nah, ini menarik nih. Kita kaji mulai dari bagian yang terakhir 58, kemudian kita naik lagi ke ayat 57-nya. Ya. Di dalam ayat 58, Allah mengatakan wa khairum mimma yajma'un. Dia, ya, dia itu mengacu kepada apa sih sebenarnya? Bifadlillahi wa birahmatihi. Dia lebih baik dibandingkan apa yang engkau kumpulkan, yang mereka kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan? Apa yang kita kumpulkan? Nah, seperti yang pembahasan tadi di awal. Apa yang membuat diri kita bahagia? Coba dijawab. Kira-kira apa yang membuat diri kita bahagia? Kebanyakan harta, Ustaz. Harta. Ada yang lain? Melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Terus, apa lagi? Saat ibadah. Keluarga, anak-anak. Anak-anak. Oke. Oke. Jalan-jalan bisa nggak membuat bahagia? Bisa. Healing, Sukses healing. termasuk sukses Punya termasuk rumah? Ya, healing. Punya rumah? Bisa. Iya. Bisa. Oke. Punya jabatan? Bisa. Punya pekerjaan? Bisa. Oke. Sehat Kalau walafiat. saya, kenapa? Sehat walafiat, bahagia juga ya. Sehat? Oke. Kalau saya punya lebih uang, saya akan berbahagia. Bisa seperti itu? Iya, bisa. Bisa. Oke. Kalau saya punya rumah yang lebih besar, saya akan bahagia. Bisa? Bisa. Oke. Kalau saya punya kedudukan yang lebih tinggi, saya akan bahagia. Nah, orang menempatkan kebahagiaannya kepada sesuatu. Ya jema'un. Dan manusia itu selalu mengumpulkannya. Betul nggak? Dia Iya. berpikir bahwa dia akan bahagia kalau mendapatkan sesuatu. Entah bentuknya barang, entah bentuknya berupa jasa, ya, maupun bentuknya bukan barang. Misalnya, kalau saya followernya 1000, saya akan bahagia. Kalau jamaahnya nambah, saya akan bahagia. Bisa kan seperti itu? Bisa. Iya. Jadi kebahagiaannya diletakkan pada sesuatu dan selalu dikumpulkan. Mendapatkan ini, mendapatkan itu. Kalau saya datang ke tempat ini, kalau saya datang ke tempat itu, kalau saya bisa healing ke sini, bisa healing ke sana. Kalau saya bisa kuliner ke sini, bisa kuliner ke sana. Ya. Nah, sekarang ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita anggap membahagiakan itu, kita bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Oke. Katakan ambil contoh motor baru. Ya. Ketika mendapatkan motor baru itu, kita sangat bahagia sekali. Kita rawat. Baru keluar dari dealer, datang ke rumah kita, dimasukkan ke dalam rumah. Ya, bukan di garasi, masuk ke dalam rumah sekarang. Bisa. Dilap, nggak bisa kotor. Keluar, baru keluar dilap lagi. Kita rawat benar-benar. Dan kita sangat bahagia dengan itu. 3 bulan kemudian, level kebahagiaan kita sama atau berkurang? Berkurang. 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 Ya. Setahun kemudian, berkurang lagi nggak? Iya. Iya. Berkurang. 5 tahun kemudian, Oke.
berkurang Tidak kebahagiaannya. terasa, tidak terasa lagi. Bahkan motornya sudah ditaruh di luar, mau hujan, mau panas, biarin saja. Kemudian dia sudah tidak berbahagia lagi dengan barang itu, kemudian dia bermimpi kembali, oh saya pengen punya keinginan motor yang lebih bagus, cc-nya lebih besar, yang lebih keren. Dari mimpi ini, dari keinginan ini, muncullah energi pada diri kita sehingga kita bekerja keras, kita menabung untuk bisa memperolehnya. Betul nggak? Iya. Oke. Kemudian setelah berusaha dalam periode tertentu, akhirnya kita bisa memperoleh dan membeli motor yang lebih keren ini. Ketika kita mendapatkannya, bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. 5 tahun kemudian bahagianya sama nggak? Beda. Beda, berkurang. Artinya apa? Kebahagiaan cepat sekali turunnya, cepat sekali hilangnya, kemudian kita membentuk keinginan baru, kemudian kita kejar dengan energi yang luar biasa, dengan kekuatan diri kita, dengan kesabaran kita, dengan effort kita. Ketika kita mencapainya, kita ternyata berbahagia hanya sebentar, kemudian habis itu geser lagi. Artinya bahwa kita belum benar-benar bahagia. Kita baru yang dapat namanya momen bahagia. Namanya momen, itu kan sesaat saja. Betul nggak? Setelah itu bahagianya udah turun lagi. Jadi, kita meletakkan kebahagiaan itu dengan sesuatu, ya, barang, jasa, kita berharap itu bisa membahagiakan kita, kita kumpulkan, ternyata kita hanya mendapatkan momen bahagia saja. Dan seakan-akan kebahagiaan itu seperti moving target. Apa itu moving target? Target yang selalu berpindah-pindah, bergeser-geser. Terjadi nggak dalam kehidupan kita? Iya. Yang dulu belum punya keluarga, pengen punya keluarga, pengen punya pasangan. Habis punya pasangan, pengen apa? Pengen punya anak. Pengen punya anak. Habis punya anak satu, ditanya lagi sama keluarga ketika mudik. Kapan punya anak kedua? Oh, anak semuanya perempuan. Pengen anak laki-laki. Terus seperti itu kehidupan kita. Mengumpulkan yang kita anggap berbahagia itu. Maka balik lagi ke dalam ayat tadi. Wa khairum mimma yajma'un. Ada yang lebih baik dibandingkan yang mereka kumpulkan. Nah, pertanyaannya adalah, oh ternyata sumber kebahagiaan bukan itu dong. Ya, ada yang lebih membahagiakan. Dan sifatnya lebih permanen. Apa itu? Yuk kita baca mulai dari 58 awal. Kul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia dan rahmatnya Allah, maka dengan itu berbahagialah. Berarti kebahagiaan itu ada di mana? Rahmat. Fadlillah, karunia Allah, wa birahmatihi. Nah, dua hal ini mengacu kepada apa sih sebenarnya? Fadlnya Allah itu, karunia Allah itu, dengan rahmatnya itu mengacu kepada apa? Lihat ayat 57-nya. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Berarti mengacu kepada sesuatu yang telah didatangkan kepada kalian, kepada kita. Apa itu? Mau'izatum min rabbikum. Mau'izah itu pelajaran dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur. Obat apa yang ada di dalam dada kita. Wahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Petunjuk dan rahmat. 4 hal ini, 1, mau'idhah, wasyifa, huda, dan rahmat,
Ini mengacu kepada apa? Al-Quran. 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 Ya, betul. Mengacu kepada Al-Quran. Jadi, di dalam Al-Quran itu ada 4 komponen ini. Jadi, kita diminta berbahagia dengan apa berarti? Dengan Al-Quran. keberadaan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Itulah sumber kebahagiaan kita. Kita pikir dengan sesuatu yang kita kumpulkan dengan dalam kehidupan kita. Kita pikir uang, kita pikir harta, kita pikir rumah, kita pikir anak, kita pikir cucu. Ternyata sumber kebahagiaan itu ada dalam Quran. Nah, kemudian timbul pertanyaan, gimana caranya menjadi sumber kebahagiaan kita? Oke, sekarang kita kupas satu-satu. Kan ada 4 komponen. Mau itu tuh mir rabbikum. Nah, sekarang kita bahas ini. Mau itu. Apa itu mau itu? Pelajaran. Oke. Apakah hanya sekedar pelajaran saja? Oh, berarti di dalam Quran itu menjelaskan halal dan haram. Bagaimana kita bahagianya dengan hal itu? Nah, saya berikan contoh, ilustrasi, supaya mudah. Kalau kita lagi haji atau umroh, kemudian ketemu sama Imam Besar Masjidil Haram, Sudais. Kemudian kita dipanggil sama Sudais. Diajak ke ruangannya. Kemudian diajak makan. Kemudian diberikan nasihat. Ngobrol tuh. Anda harus melakukan ini dan itu. Kita akan bahagia nggak? Ya. Oke, senang sekali. Karena terpilih kan, bisa bertemu dengan Sudais nggak semua orang loh. Imam Masjidil Haram. Kira-kira kalau kita pulang ke tanah air, terus orang datang ke rumah kita akan ceritakan ini pertama kali nggak kepada orang-orang itu? Ya. Ya. Saya ketemu sama Sudais nih. Diajak makan. Ruangannya ini segala macam. Kita bagi dengan orang lain. Kemudian ada orang lain lagi datang ke rumah kita. Seminggu kemudian, kita ceritakan hal yang sama nggak? Iya. Sebulan kemudian, kita akan ceritakan hal yang sama. Iya. Ya, kenapa? Katanya. Pilih. Karena Sudais ini. Ini Sudais loh. Yang memberikan nasihat. Bukan orang lain. Bukan imam masjid kita. Bukan. Ini Sudais yang memberikan nasihat. Kita senang sekali, kita bangga sekali, karena Sudais sudah memberikan nasihat kepada kita. Kita ceritakan kepada orang lain. Bahkan orang yang sama pun, kita ceritakan hal yang sama lagi. Riran, ceritanya Riran. Betul nggak? Iya. Oke. Kalau kita lihat ayat ini, mau idzatum mir rabbikum. Mau idahnya bukan dari Sudais. Tapi dari siapa? Allah. Allah. Dari mir rabbikum. Sudah saja kita berbahagia luar biasa, kita senang luar biasa, kita bangga luar biasa. Ini bukan Sudais. Ini adalah Allah yang memberikan nasihat kepada kita. Sehingga ketika kita melihat Al-Quran, kemudian kita baca, melihat terjemahannya, kemudian ada nasihat Allah di dalamnya, kita berbahagia sekali. Karena kita diberikan kesempatan oleh Allah mendengarkan langsung, membaca langsung nasihatnya. Perasaan itu ada nggak pada diri kita? Itu dijawab. Kita bahagia nggak dengan nasihat yang Allah berikan di dalam Al-Quran? Kita sudah level sana nggak? Atau apakah kita sangat kagum sekali dengan nasihat seseorang, motivator, seorang guru? Wah, nasihatnya dia luar biasa ya. Kok pinter ya, segala macam. Kadang seringkali kita terpesona dengan nasihat yang namanya makhluk ini, tapi kita nggak kagum dengan nasihat Allah. Apakah kita masih di level sana? Kadang kita membanggakan seorang sosok yang memang berilmu tinggi. Nasihatnya baik. Iya, nasihatnya baik. Kita kagum dengan nasihat itu. Tapi ketika baca Quran, biasa saja tuh. Ada yang salah nggak? Iya.
dengan pola berpikir kita. Iya. Ya, maka saya kutip nasihatnya Buya Hamka dalam tafsirnya dalam tafsir Al-Azhar. Tugas seorang kiai, tugas seorang ustadz mengantarkan santrinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kagumnya kepada apa berarti? Al-Quran. Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kagumnya dengan Al-Quran. Kagumnya berarti dengan apa? Dengan Allahnya. Jadi tidak terperangkap kepada kagum dengan sosok yang memberikan materi. Hanya pengantar saja terhadap apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan apa yang Nabi contohkan. Itu loh. Oke, sekarang mau itu pelajaran. Apakah hanya sekedar halal dan haram di dalam Al-Quran? Iya. Tidak. Tidak. Di dalam Al-Quran itu, waktu itu kan saya sudah jelaskan ya, ada yang namanya substansi. Ada yang namanya style, gaya Allah menjelaskan. Cara Allah menjelaskan. Kalau kita cenderung pengen langsung kepada substansinya. Mana sih yang halal, mana sih yang haram, mana yang boleh, nggak boleh. Kita kan pengennya belajar agama langsung to the point kan. Iya. Tapi kalau kita baca Al-Quran, langsung mengarah ke sana nggak? Iya. Tidak. Allah jelaskan logiknya dulu, step ini, step ini, step ini, akhirnya kamu nggak boleh melakukan ini. Artinya apa? Mindset kita dibangun sehingga kita sadar betul bahwa itu tidak baik, sehingga ketika itu diharamkan, ya saya paham, itu memang nggak baik. Sehingga ada dorongan pada diri kita, saya tidak mau melakukan itu. Atau ada dorongan pada diri kita, saya akan melakukan itu. Mau ada orang atau tidak ada orang, saya mau melakukan itu. Karena Allah sudah memerintahkan kepada saya, dan saya paham perintah itu memang baik. Itulah mau'idhah. Mau'idhah adalah dorongan pada diri kita, pelajaran itu memberikan dorongan pada diri kita, sehingga kita mau melakukan sesuatu atau tidak mau melakukan sesuatu. Itu akan membuat diri kita bahagia tuh. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua itu apa? Wasyifa'u lima fis sudur. Nah, ini penting nih. Apa itu wasyifa? Obat. Obat. Ya, sekarang kalau toko obat kan namanya Syifa misalnya. Ya, itu obat. Mengobati fis sudur, sesuatu yang ada di dalam dada. Nah, sekarang kita belajar kata syifa. Ternyata ketika kita belajar bahasa Arab sekarang sama bahasa Arab klasik itu ternyata berbeda. Bahasa percakapan sekarang yang ada di Arab itu berbeda dengan klasikal Arabik. Nah, ketika kita belajar Quran, maka kita mengacunya kepada klasikal Arabik ini. Arab pada zaman itu. Kata syifa itu originalnya itu mengacu kepada syafa. Nah, orang Arab klasik dulu menggunakan kata ini untuk apa sih sebenarnya? Ternyata digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang melebihi dari batas. Jadi misalnya ini batasnya di sini nih. Kemudian melewati batas, ini namanya syafa. Ya, kayak misalnya kita naik ke atas gunung, kemudian kalau kita berdiri yang ada tanah di bawahnya, maka kita aman. Tapi ada di ujung, ya, di ujung bukit misalnya atau di ujung gunung, yang pondasi bawahnya itu nggak ada. Dia ngikut ke bagian yang lain tuh. Kelebihan ini berbahaya nggak kalau kita berdiri di situ? Ya. Kita bisa jatuh tuh. Karena pondasinya nggak kuat. Nah, dalam kehidupan kita, hati kita, ya, ini kan ada kumpulan emosi. Betul kan? Ya. Ada marah, tersinggung, bahagia, sedih, apalagi? Bangga. Bangga,
senang. Kumpulan semua itu kan ada di dalam hati kita. Dan kita membutuhkan perasaan-perasaan itu nggak? Iya. 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 Ya, kita butuh. Dan stimulasi itu bisa dari luar, betul? Betul. Kadang orang berkata sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Kita tersinggung. Iya. Ya. Sekali dia ngomong, kita tersinggung. Dan kita masih bisa kontrol. Ketika dia berulang kali dan tensinya dinaikkan oleh orang itu, akan berpengaruh di dalam hati kita. Iya. Yang awalnya range hati kita, toleransinya di sini, batasnya di sini, kita masih masuk ke dalam hati kita dan masih dalam range hati kita. Ketika dia terjadi secara terus-menerus stimulasinya, perkataannya dia, perbuatannya dia, dan akhirnya perasaan yang ada di dalam hati kita melebihi dari batasnya. Kita bisa eksplosif nggak? Kita bisa marah luar biasa nggak? Marah yang Bisa. tidak terkendali nggak? Bisa. Bisa. Marahnya bisa diwujudkan dengan kata-kata yang dikeluarkan dari lisannya atau dengan perbuatannya. Bisa terjadi? Bisa. Bisa. Oke. Pertanyaannya gini. Yang dimaksudkan dengan ayat ini wasyifa'ul lima fis sudur. Ya. Itu mengacu kepada apa sih sebenarnya? Apakah menghilangkan sebab yang membuat hati kita jengkel dan marah tadi? Kalau kita baca ayatnya, tidak menghilangkan sumbernya. Tapi apa? Wasyifa'ul lima fis sudur. Syifa artinya menghilangkan kelebihan dari batas normal. Yang lebih ini dihilangkan. Sehingga masuk ke dalam batas normal, sehingga kita bisa kontrol diri kita kembali. Bisa dipahami sampai di sini? Iya. Ketika kita bisa kontrol diri kita lagi, dalam masuk range, kita bisa kontrol diri kita, sehingga kita bisa lebih rileks nggak menghadapi orang yang ngeselin tadi? Bisa. Bisa. Maka fungsi Al-Quran, ya, wasyifa'ul lima fis sudur, itu mengobati kelebihan yang ada di dalam hati kita. Oke, yang kedua, saya jelaskan ini. Ketika emosi di dalam dada kita selalu melebihi batasnya, sedih, dongkol, sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita, harapan kita, itu kan membuat hati kita akan marah, kesal, dan belum tentu kita bisa meluapkan dengan kata-kata. Kadang kita tahan tuh dari dalam hati kita, padahal sudah melewati batas. Ketika dibiarkan secara terus-menerus dari waktu ke waktu, bulanan, tahunan, terjadi secara terus-menerus, akan mempengaruhi hati kita nggak? Iya. Iya. Pasti. Akan mempengaruhi kesehatan fisik kita nggak? Iya. Iya, Betul. udah pasti. Emosi yang ditahan secara terus-menerus, tidak dikeluarkan, tidak dikomunikasikan, dan melebihi batasnya secara terus-menerus, maka akan menggerogoti fisik kita. Hatinya bermasalah, yang akan menyebabkan fisiknya juga bermasalah. Paling gampang, misalnya. Penyakit yang sederhana, sekarang itu kan yang anxiety, betul nggak? Iya. Lambung, Benar. lambung, GERD. Lambung. Ya. Ternyata setelah diteliti, penyebabnya itu apa? Apakah telat makan? Ya, itu salah Pikiran. satu sebab saja. Tapi ternyata yang menjadi core-nya, menjadi sumbernya, itu namanya anxiety. Anxiety itu apa? Cemasan. Cemasan. Kecemasan. Cemas yang berlebihan dan berlangsung dengan periode yang lama akan menyebabkan GERD, dan akhirnya menyebabkan apa? Gangguan secara metabolisme dalam fisiknya dia. Nah, yang Allah katakan di dalam ayat ini, Quran akan mengobati yang mana? GERD-nya atau sesuatu yang lebih fundamental? Anxiety-nya. Fundamental. Fundamental. Ya. Maka ketika kita baca Quran, maka akan mengembalikan kecemasan itu dalam range-nya.
Sehingga apa? Mungkin penyebabnya, ya stimulasi dari luarnya masih ada, Nanti yang tetap itu ada, tapi kita lebih rileks tuh untuk menghadapinya. Kita lebih tenang. enggak aja sebelum berangkat. Maka kita bisa temuin dalam meja makan yang sama, ya, di meja makan yang sama, makanannya sama, ayamnya sama, sayurnya sama, sambelnya sama, nasinya sama, satu orang berbahagia, satu orang ngedumel gara-gara makanan itu. Bisa terjadi nggak? Bisa. 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 Berarti apa yang menyebabkan dia sedih, marah, kesel itu apa sebenarnya? Orang bahagia itu apa? Hati. Rasa. Kontrol Hati. pikiran. Berarti sesuatu yang ada di dalam hati kita kan sebenarnya. Iya. Iya. Yang mendorong kita bahagia atau mendorong kita kesal. Hmm. Oh, ternyata controllingnya ada di dalam hati kita. Maka Al-Quran tidak bisa jadi masalahnya yang ada di luar itu tetap ada, tapi kita bisa kontrol sehingga kita bisa tetap bahagia. Makanannya, wah makanan ini, alhamdulillah ya Allah, ini makanannya luar biasa. Ayamnya luar biasa, sambalnya luar biasa. Tapi masa ayamnya kayak gitu sih? Ada Ya, ternyata adanya di mana? Di sini nih. Sudur. Ya, wa syifa'u lima fis sudur. Allah mengobati sesuatu yang ada di dalam dada ini. Ini loh sumbernya semuanya. Controlling kebahagiaan itu ada di sini. Ya. Kadang tingkah anak membuat diri kita bahagia, kadang tingkah yang sama membuat kita kesal. Betul nggak? Betul sekali. Betul. Tingkahnya biasa aja, tapi kita kesal luar biasa tuh. Wah, dia nggak nurut tuh. Padahal dia punya reason tuh, punya alasan. Ketika kita nggak bisa kontrol sesuatu yang ada di dalam dada kita itu, akhirnya mempengaruhi diri kita. Anxiety, kecemasan. Hidupnya itu penuh dengan kecemasan. Maka dengan Al-Quran, maka akan membalikkan kondisi pada range normalnya. Nah, pertanyaan berikutnya, Quran yang mana? Nah, kadang kan kita nanya ke Ustadz, zikir yang mana nih Ustadz yang saya baca? Berapa kali Ustadz? Kan gitu kan? Betul kan? Iya. Betul. Amalannya apa Ustadz? Lah jelas-jelas wa syifa'ul lima fis sudur. Ini mengacu kepada apa semuanya? Mengacu kepada Al-Quran. Kita nggak pernah tahu bagian Quran yang mana, ayat yang mana yang akan menjadi wa syifa'ul lima fis sudur. Ada orang tertentu, dia terekspos dengan satu ayat, dan dia terpesona dengan satu ayat, dan akhirnya itu berpengaruh pada hidupnya dia. Orang lain dengan ayat yang berbeda. Bisa terjadi nggak? Bisa. Bisa. Maka bacalah Quran itu semuanya. Amalannya itu. Nanti Allah akan tunjukkan Quran mana yang akan kena pada diri kita. Experience, pengalaman setiap orang, trauma yang dia alami, itu berbeda-beda nggak? Iya. Beda-beda. Beda-beda. Maka orang tertentu dengan ayat tertentu punya pengalaman tertentu juga. Ya. Oke. Berikutnya. Wahuda. Apa itu wahuda? Tunjuk. Tunjuk. Oke. Nah, gini. Ketika kita sudah mendengar kata ini berulang-ulang, petunjuk, petunjuk. Iya. Dan jadi biasa kan? Iya. Apa sih gunanya petunjuk? Di dalam surat Al-Fatihah kita minta petunjuk juga nggak? Iya. Iya. Ya. Apa doanya? Ihdina. Iya, syiratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuk. Loh, kenapa sih dalam surat Al-Fatihah itu nggak minta, ya Allah, pengen anak. Ya Allah, pengen anak saya ini segala macamnya. Oh, pengen saya mobil, pengen saya pekerjaan, harta, posisi, kedudukan. Ternyata yang kita minta apa? Petunjuk. Ihdina. Petunjuk. Berarti petunjuk ini elemen yang penting.
Yuk kita belajar sekarang. Nah, balik lagi. Buddha itu punya mental asosiasi. Orang Arab itu. Klasik ya. Ya. Jadi ternyata kata Huda ini digunakan untuk orang yang melakukan traveling. Orang Arab dulu kan suka traveling ya. Ya. Ya kalau sekarang travelingnya kita itu kan buat healing ya. Mm-mm. Kalau dulu itu buat hidup. Perdagangan. Mm-mm. Jadi orang yang melakukan traveling. Ketika orang melakukan traveling, pasti dia punya tujuan nggak? Iya. Iya. Dia punya destinasi kan? Iya. Ya, destinasinya kemana tuh? Gitu ya. Nah, sekarang ini. Berarti Buddha itu kaitannya dengan orang yang traveling. Dan ketika dia traveling, dia punya destinasi atau punya tujuan. Ya. Orang yang traveling, kan misalnya contohnya mudik. Mudiknya besok. Malam ini kita udah seneng banget nggak? Iya. Packing barang, seneng nggak? Iya. Tenang. Seneng gitu loh. Besok berangkatnya, ngasukkan barang ke koper saja, itu membuat kita bahagia. Iya. Ya, merasakan itu kan? Iya. Terus besoknya ngebangunin anak, terus meminta mereka mandi, seneng nggak? Senang. Yang Semangat. anak biasanya malas-malasan bangun pagi, kita mudik hari ini, langsung lompat dia. Bahagia ya? Iya. Oke. Masuk ke mobil, masuk Cikampek, macet. Seneng nggak dia? Seneng aja. Seneng aja. Padahal sulit tuh. Artinya, orang yang mendapatkan Huda, yang dia proses dalam traveling ini, walaupun dia belum sampai ke tujuan, dia akan tetap bahagia. Itu loh petunjuk. Kita memang belum sampai ke tujuan, kita belum sampai kok. Tapi ketika kita sudah start, dan kita tahu kita sedang bergerak menuju kepada destinasi, kita akan bahagia. Iya. Faliyafrahu. Masih ingat itu? 58? Berbahagialah. Oh, ini loh kata Huda. Jadi nggak perlu menunggu anak kita harus jadi sesuatu dulu baru kita bahagia. Nggak. Dalam prosesnya, berbahagia. Difahami sampai di sini? Kita berpikir bahwa kalau kita nyampe ke tujuan baru kita bahagia. Itu mindset yang salah. Kalau saya mendapatkan itu, maka saya berbahagia. Sehingga bahagianya sebentar. Saya bahagia kalau anak saya masuk perguruan tinggi negeri. Ketika masuk bahagia. Setelah masuk, stres lagi. Biar PP. UKT. Ya, UKT dan macam-macamnya. Iya. Jadi akhirnya kita terperangkap dengan sesuatu yang kita kumpulkan. Momen bahagia, sedih lagi. Momen bahagia, sedih lagi. Banyakkan sedihnya kan? Iya. Dalam proses traveling itu berbahagia. Oke, sampai di sini? Bisa dipahami? Iya. Oke, saya jelaskan lagi berikutnya. Destinasinya apa sebenarnya? Nah, itu kan jadi pertanyaan kan? Iya. Apa destinasinya? Kita baca Al-Quran, wah, surga dan neraka. Surga itu digambarkan dengan sesuatu yang sangat indah sekali. Mulai orang yang mengambil minuman, sampai orang yang diberikan minuman. Itu diceritakan tuh. Kalau ngambil itu kan, kalau prasmanan itu kan level yang rendah, betul nggak? Kita pikir prasmanan itu level yang tinggi. Ternyata kalau kita datang ke pesta orang kaya, bukan prasmanan. Ya, dilayani. Dilayani. Kita berdiri, makanannya yang datang mendatangi kita. Betul.
Pernah ke pesta yang seperti itu ya? Iya, Pernah. iya, iya. Kita Iya. pikir dulu kalau apa namanya ke kondangan, yang kondangan itu prasmanan, wah ini orang kaya. Ternyata itu bukan orang kaya. Ada yang lebih kaya lagi. Iya. Kita duduk berdiri, makanannya nyamperin kita. Selesai minum, nyamperin lagi tuh untuk naruh gelasnya. Mm-mm. Mm-mm. Selesai kita makan, piringnya bukan kita anterin ditaruh, enggak, diambilin diganti yang baru. Allah menggambarkan surga itu levelnya itu. Kamu ngambil sendiri, ada yang disajikan. Surga indah sekali. Kita pikir ini destinasinya. Ternyata kita baca Quran, ternyata bukan itu. Ada ultimate goal yang besar. Ultimate yang utama. Apa itu? Melihat wajah Allah. Ya, Allah sendiri yang membawakan makanan minuman itu. Kita bisa menatap wajahnya Allah. Kita saja kalau datang ke pesta, tuan rumahnya yang menyajikan, kita kan bahagia luar biasa. Masya Ternyata ini loh destinasinya. Berarti destinasinya itu, goalnya itu adalah Allah. Mm. Ya, oke sekarang. Berarti ketika proses traveling dan destinasinya adalah Allah, ya, dalam kehidupan kita, kita kan bisa mencapai sesuatu atau gagal mencapai sesuatu. Mm-mm. Betul nggak? Allah. Anak kita bisa sukses, anak kita bisa gagal. Mm-mm. Iya. Gagal sukses itu peristiwa yang biasa dalam kehidupan. Iya. Ya, kadang gagal, kadang sukses. Kadang dapat uang, kadang kehilangan uang. Kadang bantu orang, kadang ditipu orang. Mm-mm. Terjadi. Iya. Itu hal yang biasa dalam kehidupan. Kemudian ketika kita sukses, mendapatkan sesuatu segala macam, kita bahagia tuh. Tapi ketika gagal, kita sedih Sedih. luar biasa. Betul? Betul. Oke. Apa hubungannya dengan destinasi ini? Nah, saya mau jelaskan gini. Ketika kita gagal, ya, ketika sukses dulu. Ketika kita sukses, maka kita bahagia. Jadi bahagianya kita nunggu sukses dulu. Kasihan sebenarnya. Nunggu sukses baru bahagia. Mm-mm. Perjalanan menuju sukses panjang nggak? Panjang. Bisa Jadi- bertahun-tahun. Ya. Terus sudah nunggu lama, dapat, ternyata momen bahagia sebentar saja. Mm-mm. Nggak bahagia lagi. Kok hidup gini ya modelnya? Berarti ada sesuatu yang salah nih. Oke, kalau kita menderita, sedih nggak kita? Gagal, Sedih. sedih. Anak kita gagal, diri kita gagal, sedih nggak kita? Sedih. Sedih. Oke. Ketika kita pernah nggak kita merasakan momen kegagalan dan hati kita itu hancur, Iya. Pernah. dan ketika hancur, kita datang ke masjid, kita Berdoa. berdoa, kita hamparkan sajadah, kita sujud di situ. Pernah nggak kita merasakan sujud yang kita lakukan itu sujud yang menenangkan kita? Iya. Masalah, tapi kita sujud dan kita tenang. Aneh nggak? Kelihatannya aneh. Lihat, ketika destinasinya Allah, peristiwa kegagalan itu yang membuat kita down, terpuruk, dan sedih, dan akhirnya kita bisa sujud, dan kita merasakan kedekatan dengan Tuhan kita, kita nyaman, maka sesungguhnya kita sedang menuju destinasi. Kita sedang menuju kepada Allah. Kita sedang mendekat kepada Allah. Iya. Masya Allah. Ini loh huda. Jadi Ini menghadirkan Allah di hati kita ya. Ya. Ketika Tujuannya. kita sudah mendekat kepada Allah nih, ya, maka sesungguhnya kita dalam proses travelingnya kita menuju kepada Allah. Maka dengan itu kita bahagia. Mau peristiwa kehidupan kita berbahagia, sukses. Mau peristiwa dalam kehidupan kita gagal. Sepanjang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka saya akan bahagia. Itu namanya huda. Dahsyat ya Quran ya. Mm. Masya Allah. Cuman kita nggak apresiasi, udah petunjuk. Ya udah petunjuk aja gitu ya.
Padahal huda itu merubah mindset kita. Itu loh yang dinamakan petunjuk. Dan setiap peristiwa, setiap waktu dalam kehidupan kita berganti-ganti nggak peristiwanya. Iya. Iya, ganti. Maka doa kita yang sering kita panjatkan walaupun kita nggak sadari, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Beri petunjuk pada setiap momen kehidupan saya yang selalu antar saya untuk selalu traveling menuju Engkau ya Allah. Ketika dia sukses, dia bahagia, dia bersyukur. Ini mendekatkan aku dengan Engkau ya Allah sehingga aku bisa berbuat baik kepada orang lain dengan rezekimu ini. Ketika dia gagal, ya Allah, aku bisa mendekat kepada dirimu dengan momen kegagalan ini. Ini petunjuk. Kita pikir kalau petunjuk itu buat yang sukses saja kan. Kalau orang gagal itu nggak mendapatkan petunjuk. Kalau orang dibuat sakit oleh Allah itu nggak mendapatkan petunjuk. Lah kok dia ustadz, kok sakitnya gitu ya? Kok ujian keluarganya gitu ya? Mindset kita ada sesuatu yang salah memahami agama kalau seperti itu. Rasulullah itu orang yang paling disayang oleh Allah nggak? Iya. Ujian dalam kehidupannya luar biasa nggak? Sangat luar biasa. Sangat. Kehilangan orang-orang yang disayangi waktu kecil loh. Iya. Anaknya laki-laki meninggal dunia. Rasul. Artinya apa? Ujian, musibah bukan ukuran Allah membenci kita. Insya Allah. Iya, betul. Kadang kita baru tersadar ketika kegagalan ditimpakan pada diri kita. Akhirnya kita bisa mendekat kepada Allah. Ketika mindset kita benar, ya Allah, ketika ada musibah, kita bisa mengucapkan Alhamdulillah. Musibah kok Alhamdulillah? Dia sudah paham bahwa ini untuk mendekatkan diriku kepada dirimu ya Allah. Maka dia bersyukur dengan itu. Bersyukur, sabar. Ini wahuda. Jadi kalau orang mendapatkan huda ini, dia akan mudah berbahagia nggak? Iya. Iya. Apakah dia harus mengumpulkan sesuatu dulu untuk berbahagia? Tidak. Tidak. Terakhir Tidak. pada ketentuan Allah. Maka powerful nggak dua ayat ini? Ya, Iya. Iya. Banget. sangat. Merubah cara pandang kita, merubah cara berpikir kita yang namanya falyafrahu. Kebahagiaan itu. Jadi sumber kebahagiaan itu ada di mana? Ada Allah Di dalam Al-Quran. dan Al-Quran. Ya. Tunjuk. Ya, sumber kebahagiaan itu ketika kita belajar Quran, ternyata sumber kebahagiaan itu adalah Allah. Gimana caranya? Ketika kita belajar Quran akan merubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Dan kita akhirnya memahami bahwa, oh ternyata ini adalah karunia. Oh ini adalah rahmat dari Allah. Maka ayat 58-nya, Kul bifadlillah wa birahmati. Maka dengan karunia Allah, dengan rahmatnya. Akhirnya kita menyadari karunia dan rahmat. Kegagalan diri kita kegagalan kita nggak bahagia karena ketidakmampuan diri kita mengidentifikasi karunia dan rahmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Itu sumber penderitaan. Karena kegagalan diri kita mengidentifikasi karunia dan rahmatnya Allah. Banyak nggak diri kita yang gagal mengidentifikasi ini? Supaya kita gampang mengidentifikasi, mudah mengidentifikasi, maka belajarlah Quran. Dengan Quran kita akan melihat, oh ini karunia, oh ini rahmatnya Allah. Jadi Al-Quran merubah cara pandang kita melihat sesuatu. Oke, cukup sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Udah 1 jam. Baik, alhamdulillah, masya dan alhamdulillah di pagi ini kita dibukakan ya, sebuah wawasan mungkin baru ya, yang bagi yang ternyata apa yang sudah kita
anggap sumber kebahagiaan yaitu harta, keluarga, dan tahta gitu ya. Ternyata itu semuanya disebutkan ya, dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini ya, dalam surat Yunus ayat 58 ya. 58 menunjukkan bahwa itu yang lebih baik dari semua yang kita kumpulkan itu adalah yaitu karunia Allah dan rahmat Allah. Baik, jamaah yang Allah, silakan masih ada waktu sekitar 10 menitan ya kita untuk bertanya kepada guru kita. Silakan yang ingin langsung bertanya, silakan resen. Jadi Bu Wina ini sudah ada di chat, Ustaz, bagaimana cara agar hati kita agak bolak balik agar destinasi kita tetap ke Allah saja? Gimana cara? Agar hati ini sering gitu tidak bolak balik gitu ya. Agar Oh, destinasi kita bukan lagi ke Allah gitu kan. Artinya ukuran ya, kebahagiaannya masih kemudian berkutat di soal harta atau mungkin jabatan yang lain sebagainya. oke. Cara sederhananya sebenarnya kita sudah tahu semuanya. Apa? Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Karena kitab yang paling luar biasa mengajarkan segala hal itu ya di dalam Al-Quran itu. Supaya kita dekat dengan Allah, kan Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran itu kan. Ada perkataan Allah di situ, ada nasihat Allah di situ. Bagaimana kita memahami Allah, ada di dalam Al-Quran. Tidak ada kitab yang terbaik di muka bumi ini menjelaskan tentang Allah selain Al-Quran. Boleh orang membuat kitab misalnya, akidah dan segala macamnya, ya bagus karyanya, tapi tidak sebaik Allah menjelaskan dirinya sendiri. Betul nggak? Cuman kadang-kadang kan kita, wah, mengagumi karya makhluk dan tidak apresiasi karyanya Allah. Sehingga balik lagi Quran. Kita melihat Al-Quran itu dengan cara yang berbeda. Setiap bagiannya itu luar biasa. Ini kan kita selama 1 jam saja. Ini kan baru saya jelaskan cuma 2 ayat ya. Ya. Dan ternyata dalam kata huda itu ada makna yang luar biasa. Ada syifa itu luar biasa. Mau itu juga luar biasa. Cuman kalau kita belajar sendiri kadang-kadang kan ini lewat-lewat saja nih. Setelah kita belajar, wah ternyata dahsyat ya. Wah ternyata dahsyat ya. Sehingga step berikutnya adalah setelah mendapatkan pelajaran seperti yang dilakukan oleh teman-teman MKI, maka step berikutnya nggak cukup hanya dengerin ceramah sekali lagi. Nggak cukup hanya dengerin ceramah. Wah, apalagi nih PR-nya. Baca Qur'annya, rasakan sendiri, kemudian kita lihat kehidupan kita, kemudian kita evaluasi diri kita dengan ayat yang kita baca. Ini namanya proses tadabbur dalam kehidupan dengan Al-Quran. Setiap orang pengalamannya berbeda-beda nggak? Beda-beda. Masalah saya sama masalah Bapak Ibu sekalian berbeda nggak? Beda. Maka kita harus experience sendiri Qur'annya. Kita punya masalah sendiri, experience Qur'annya, sehingga Al-Quran akan memiliki fungsi pada diri kita dan menjelaskan kepada kita destinasinya sebenarnya apa. Sehingga kita bisa lebih rileks untuk mengarungi kehidupan. Oke, ini saya baca lagi ada pertanyaan. Jadi Oke. Kembali Quran harus dengan Ustadz. Nah, saya jelaskan ini ya. Di dalam surat Ar-Rahman. Ya. Di dalam surat Ar-Rahman. Ayat pertama dan ayat kedua. Ar-Rahmanu 'allama al-Quran. Apa terjemahan? Ar-Rahman telah mengajarkan Al-Quran. Berarti yang ngajarin Al-Quran siapa? Allah. Allah. Jadi mau ada ustadz, mau nggak ada ustadz, ketika Allah ingin menjelaskan, mengajarkan Quran, bisa terjadi?
Sangat. Bisa. Bisa. Jadi guru sebenarnya siapa berarti? Allah. 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 Jadi ustadz itu cuma perantara saja. Ada dia atau nggak ada dia, Allah kalau mau mengajarkan, tetap aja bisa. Ya. Maka Allah dalam surat Ar-Rahman udah clear tuh. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Yang mengajarkan Allah itu sesungguhnya, yang mengajarkan Al-Quran itu sesungguhnya siapa? Allah. Kita, saya, itu cuma perantara saja. Yang ngajarin sesungguhnya siapa? Allah. Sehingga kita juga nggak berbesar hati, oh gara-gara saya nih. Kalau nggak ada saya. Maka kalau kita tahu Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang ngajari Al-Quran. Dan demikian juga, kita kalau muridnya, sebagai muridnya Al-Quran, kalau murid menjadi muridnya Al-Quran, iya ya. Kadang-kadang kan kita bingung, harus cari guru kemana, segala macam gitu ya. Kita lupa minta diajarin oleh Allah. Maka nanti ketika kita sudah ada keinginan, maka Allah akan memilih nanti, kamu nanti belajarnya melalui apa. Kadang kita datang ke sebuah toko buku, ada tafsir ini, saya baca. Kadang kita dengerin ceramah, ayat yang kita nggak paham. Ini ya, ceramah ini menjelaskan ayat ini ya. Terjadi nggak sering dalam kehidupan kita seperti itu? Iya. Iya, sering. Kadang kita salah melihatnya. Oh, gara-gara ustadz itu. Bukan. Allah sedang menunjukkan cara mengajarkan kepada kita. Allah loh itu. Kalau kita nggak ngelihat Quran ini, kita kan nggak ngelihat itunya. Betul kan? Kita ngelihat sosok ustadznya. Makanya kadang-kadang saya juga agak ngelihat sebuah statement ini, belajar Quran harus dengan guru. Ya kan? Itu kan populer ya. Ada benarnya. Tapi kalau sikap kita salah, itu juga bisa salah. Kalau sikap salah akhirnya apa? Karena harus ada guru kalau belajar Quran, dari kecil sampai dewasa, kita nggak pernah belajar tuh, karena sulit untuk mencari gurunya. Akhirnya belajar Quran, cuma baca Arabnya saja. Takut tersesat, betul nggak? Iya, betul. Itu sikap yang salah. Makanya saya juga berhati-hati tuh ngambil statement itu. Belajar Quran harus ada gurunya. Ketika persepsinya salah, maka bisa jauh meninggalkan Quran. Ya. Tapi kalau kita melihat Ar-Rahman tadi, Ar-Rahmanu 'allamal Quran, Ar-Rahman yang telah mengajarkan Quran. Nah, berarti guru sebenarnya siapa? Allah. Allah. Tinggal minta kepada Allah, ya Allah, ajarkan aku Al-Quran. Nanti Allah itu akan tuntut tuh, entah ketemu sama siapa, entah ketemu siapa. Ketika ketemu dengan siapa, kiai ini, ustadz ini, maka kita lihat, ya Allah, Engkau mengajarkan aku melalui mereka, ya Allah. Iya, saya ketemu melalui Ustaz. Ya. Jadi nggak terjebak kepada makhluk lagi nih. Ya. Kita tuh suka kadang-kadang terjebak dengan hal ini, lupa untuk overview sebenarnya garis besarnya itu seperti apa, grand design-nya seperti apa. Maka Al-Quran itu akan membawa kita kepada grand design besar ini. Oke. Masya Allah. Masih ada satu lagi, Ustaz? Dari Bu Zahra, Ustaz, silakan maaf, dari boleh. Pekanbaru. Ya, dari Bu Zahra dulu ya. Silakan yang ingin bertanya nanti reset dulu ya. Bu Zahra, Pekanbaru, silakan. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya. Terkadang kita memaknai arti daripada Al-Quran itu terbawa suasana gitu. Terkadang kita karena lagi dibenci orang atau memang ada orang yang lagi kayak ngejalini kita atau gimana, merasa terjalini gitu. Lantas kita membaca Al-Quran. Nah, setelah membaca Al-Quran dan membaca artinya, kok kayaknya artinya itu, dia tuh yang kayak gitu sama aku gitu. Nah itu gimana kita untuk menyikapi itu gitu. Terkadang seringnya kayak gitu. Terkadang itu diri kita itu udah tahu bahwasanya katanya kan
arti daripada Al-Quran itu dibawa untuk diri sendiri, jangan menyalahkan ke orang gitu. Tapi karena suasana hati ini tadi terkadang jadi terbawa gitu. Apa yang ayat yang kita baca lalu kita lihat artinya gitu kan. Jadi kita merasa, oh dia tuh orangnya, oh ini ditujukan ke orang itu. Nah gitu. Seperti apa kita harus menyikapinya Ustaz? Syukran. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Memang itulah ujian kita ya. Ujian kita. Nanti saya akan jelaskan, tapi itu butuh 1 jam ya. Butuh 1 jam untuk menjelaskannya. Jadi nanti kita akan belajar strategi dari iblis. Kita akan belajar strategi iblis. Ternyata iblis itu akan menggoda diri kita. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa syama'ilihim. Menggoda kita dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Terus di penghujung di dalam surat Al-A'raf ayat 17 itu, wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka engkau, ya Allah, tidak akan mendapati sebagian besar manusia itu tidak bersyukur. Jadi ternyata tujuan iblis adalah membuat diri kita tidak bersyukur. Jadi goda dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Tujuan utamanya membuat kita nggak bersyukur. Ya, itu. Jadi nanti akan masuk dari depan, belakang. Apa itu depan? Apa itu belakang? Apa itu kanan? Apa itu kiri? Nah, itu butuh penjelasan. Nanti di lain kesempatan lah kita belajar itu. Tapi intinya bahwa ketika kita masuk mempelajari Al-Quran, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Supaya kita terbebas dari godaan-godaan ini. Ya, maka yang kita lakukan, nasihat di dalam Al-Quran sendiri. Ketika engkau mempelajari Al-Quran, maka dimulai dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan kepada Allah. Sehingga apa? Nggak akan masuk setannya. Ya. Jadi bukan persepsi yang misal kayak sekarang kebanyakan misalnya dibacain surat ayat kursi gitu ya. Terus disemburin kepada setan, setannya jadi terbakar gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau baca ayat kursi sendiri, ayat kursi itu berisi apa sih sebenarnya? Tauhid. Apa? Tauhid dengan Allah. Ya. Artinya bahwa ketika kita baca ayat kursi, tauhid di kepala kita itu makin kuat, tauhid di hati kita itu makin kuat, sehingga mengubah persepsi kita melihat sesuatu. Ya. Jadi yang awalnya takut sama setan, ketika tauhidnya kuat, oh hanya Engkau ya Allah yang menentukan. Nah itu kuat kan? Jadi Quran itu buat diri kita tuh untuk menguatkan kita. Kita berpikir seperti berpikirnya tuh tadi yang klasik itu, dibacain ayat ini setannya jadi terbakar. Ya, kalau baca ayat ini, gitu, ini memang cocok kepada musuh saya nih. Sedangkan kita nggak mengevaluasi diri, maka minta perlindungan kepada Allah. Jadi pertama kali belajar Quran itu, ya benar bahwa tadi yang sudah Ibu katakan, ya tentang diri kita dulu. Tentang diri kita dulu. Memang ada orang lain, iya. Tapi yang kita harus pikirkan, apa yang harus kita lakukan. Nah ini ada pertanyaan menarik yang saya baca ya. Kalau di Quran kita dikasih ujian menurut kemampuan kita, tapi kenapa bisa ada yang bisa sampai stres sama sakit jiwa? Bisa terjadi? Bisa. Kalau memahami Qurannya tidak dengan proper. Ketika sudah ada ayat yang di dalam surat Al-Baqarah di penghujung itu, di penghujung ayat di dalam surat Al-Baqarah, bahwa kita akan diuji sesuai dengan kemampuan kita. Nah, saya berikan ilustrasi aja. Nanti kalau saya jelaskan jadi panjang. Di dalam Al-Quran itu seringkali membahas tentang kurma. Betul nggak? Seperti pohon kurma dan segala macamnya. Nah, ketika bahas itu, saya akhirnya searching, meneliti kaitannya dengan kurma. Ternyata apa yang terjadi? Kurma itu kalau ditanam, ini hasil risetnya, ditanam, itu di atasnya itu, tanam itu kan di bawah tanah, betul nggak? Ketika di bawah tanah, itu ditaruh batu di atasnya. Loh, kok aneh banget ya, nanam kurma, tapi di atasnya dikasih batu, ya nggak bisa tumbuh dong.
mati dong. Ternyata enggak. Karena Ketika kormanya mentok di sini sampai ke batu, nggak bisa dorong batu, akarnya ke bawah. akarnya ke dalam. Mentok lagi, tumbuh ke dalam lagi. Mentok lagi, tumbuh ke dalam lagi. Sampai akhirnya si kurma ini bisa menggeser batu secara pelan-pelan. Hmm. Artinya apa? Beban itu yang diberikan ke korma tidak mematikan korma. Tapi apa? Menguatkan korma sampai ke akar-akarnya. Sehingga akarnya masuk ke bawah dan bisa sampai kepada sumber mata air. Sehingga kuat tuh di bawah itu. Ketika kuat, maka bisa menggeser batu itu. Wah, dahsyat juga ya. Kenapa Allah memberikan pelajaran kaitannya selalu korma? Ya Arab lah gitu ya. Ternyata kita bisa belajar batu yang digunakan di riset itu untuk menghalangi pertumbuhan korma ternyata bukan untuk mematikan korma. Tapi apa? Untuk menguapkan korma. Maka kita balik lagi dalam ayat ini. Di dalam surat Al-Baqarah itu. Masalah yang diberikan kepada kita bukan untuk menjatuhkan kita. Masalah itu untuk apa? Menguatkan iman kita. Menguatkan kita. Ketika kita sudah paham itu konsepnya, maka ketika kita melihat masalah, itu dengan cara berbeda. Ya. Orang melihatnya kalau nggak paham ilmunya, maka masalah lagi nih. Wah, masalah lagi. Kenapa saya diberikan masalah ini? Kenapa saya diberikan masalah itu lagi? Kayak nggak mampu menghadapi itu gitu loh. Hey, kata Allah, aku berikan kemampuan kamu untuk menghadapi itu, bukan untuk menjatuhkan kamu, untuk menguatkan. Tapi kenapa kok ada yang stres? Salah di mindset. Sininya ada yang salah. Bukankah banyak orang yang mendapatkan masalah yang lebih besar dan akhirnya bisa tumbuh menjadi pribadi yang besar? Berarti sikapnya terhadap masalah yang berbeda. Itu loh tuntunan Quran. Harusnya Muslim menjadi strong ya dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Iya. Iya. Ustaz, kita lemah nih Ustaz. Ya Qurannya kurang kuat berarti. Ya. Jadi kuatlah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Pertanyaan terakhir, Ustaz, boleh? Dari Bu Pipit. Silakan Bu Pipit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, saya terperangah sama analogi kurma tadi. Terima kasih bahwa semakin dibebani itu semakin kuat. Tapi saya juga berpikir bahwa saya sedang menjalani gitu bahwa ternyata ketika kita ada ujian itu dan nggak kuat sampai sakit jiwa itu, ternyata mungkin memang makrifatullahnya kan kurang. Nah, saya berpikir jangan saya melahirkan anak-anak yang lemah. Jadi ternyata untuk pinter punya ilmu menyelesaikan masalah itu kan sulit ya Ustadz. Nah itu memang dari awal, dari kecil itu harus dikenalkan dengan Al-Quran tadi. Nah sedang saya pelajari ini sekarang karena saya sedang pengen melepas anak-anak saya. Ini kan masih ada satu yang belum mentas gitu ya. Jangan sampai saya tuh punya anak yang lemah tadi gitu ketika ada masalah terus sampai seperti itu. Tapi dengan analogi kurma tadi keren banget. Saya jadi berpikir bahwa setiap ujian itu memang seperti itu gitu ya, menguatkan. Tapi kan setiap jiwa itu beda-beda caranya. Nah, salah satunya mungkin dari orang tuanya dulu ya yang harus pandai gitu untuk anaknya bisa kuat mentalnya dan goalnya ya tadi bertemu dengan Allah karena kesejukan gitu berjumpa dengan Allah wasaukon ilah dikoi gitu. Jadi
liqa yang sesungguhnya gitu dengan Allah nantinya itu. Nah, saya ingin bertanya gimana ketika saya sudah udah memberikan contoh juga mengajak dengan anak, sekarang anak cewek, jadi saya agak takut untuk melepaskannya. Gimana cara ininya Ustadz membekalinya gitu untuk dia tidak seperti lemah gitu, stres gimana gitu. Itu Ustadz yang saya tanya. Baik, pertanyaannya komentar aja saja mungkin ya. Mudah-mudahan ini Ya. lebih terapresiasi. Rasa syukur Bu Pupit ya, karena sudah mendapatkan inspirasi di pagi ini, dan dari sekian jamaah yang hadir di sini tentu Ustadz tadi tidak semua tentu mendapatkan hal yang sama ya. Walaupun materinya sama tapi tidak sama yang didapatkan. Tentu itu adalah tadi kenapa alasannya karena bergurulah kepada Allah ya, bukan berguru kepada Ustadz, apalagi saya ya, tapi berguru kepada Allah, karena Allah lah yang bisa membuka hati kita untuk menerima hidayahnya. Dan tadi kita diubah mindset kita yang awalnya kita tergantung dengan guru gitu ya, tapi ketika kita sudah diubah mindsetnya bahwa Allah lah yang membukakan hati kita, dengan Allah lah yang paling maha guru, paling tinggi ya. Dan kepadanya lah kita itu hanya kepadanya minta tolong dan meminta hidayah kepadanya. Baik, Mungkin tadi saya juga ada tambahin yang sedikit. komentar dari Bu Nadia, kapan nih bisa jadwal kajiannya bisa ditambah gitu. Kayaknya pengen nambah ilmunya, Ustaz. Baik, Ustaz, Iya. sebagai penutup closing gimana, Ustaz? Ya, saya mau tambahin bahwa guru sebenarnya adalah Allah. Tapi bukan berarti kita nggak respect terhadap guru ya, sama ustadz kita. Nggak, itu dua hal berbeda ya. Mindsetnya dibenerin dulu bahwa guru sebenarnya adalah Allah, ustadz itu adalah perantaranya. Itu dulu yang kita harus pegang. Bukan berarti kita nggak hormat kepada guru. Tetap hormatlah dengan guru, gitu ya. Tapi di mindsetnya kita harus benar ya. Jadi kita nggak tergantung dengan sosok gitu ya, dan tidak memperlakukan sosok itu berlebih-lebihan. Ya, karena ketika di treatment berlebih-lebihan itu juga ujian bagi gurunya, betul nggak? Dan sering terjadi kan. Nanti kalau kita belajar nanti surat Al-A'raf ya, insya Allah kalau punya kesempatan kita belajar di situ, ternyata godaan iblis itu ditujukan bukan untuk orang-orang yang berbuat salah, tapi orang-orang yang berada di mana? Siratal mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Jadi sesungguhnya tidak ada yang pernah aman dari godaan iblis itu. Nanti kita belajar itu dahsyat itu. Allah membocorkan strateginya. Ya. Tapi sekali lagi dekatlah terus dengan Al-Quran. Ajak anaknya tadi baca Quran dengan terjemahannya dulu, minimal itu dulu. Ya. Nanti muncul ketertarikannya, dia akan experience setiap ayat-ayat yang dia baca. Kemudian dia akan ditunjukkan oleh Allah untuk bisa memahami bagian per bagiannya. Sama dengan cerita saya dulu. Saya juga dulu itu orang yang saya itu orang yang gak gampang percayaan. Saya itu orang yang gak gampang percayaan. Jadi kalau ada ustadz menjelaskan itu, masa sih logikanya kayak gitu. Terus akhirnya saya bermohon kepada Allah itu, ya Allah ajarkan aku, dan saya pengen belajar Islam. Tapi saya pengen belajarnya di luar negeri. Saya belajarnya nggak di Indonesia. Saya pengen belajar di luar. Saya pengen tahu kalau di luar itu Islam seperti apa. Dan alhamdulillah Allah tunjukkan itu. Saya bisa belajar tentang Quran, saya belajar nahwu sharf juga. Dan semuanya dipaparkan dengan sederhana dan mudah. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga punya experience yang sama dengan Al-Quran. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Oli. Masya Allah, tabarakallah. Jadi intinya selalu memohon kepada Allah ya, untuk Allah senantiasa mengajari kita ya. Dan tadi walaupun kita mindsetnya jadi berubah, bahwa Allah lah yang akan mengajarkan kita, dan bahagia utama kita adalah Allah yang sesungguhnya, tapi tetap kita harus juga menjalani syariatnya ya saja, dengan wasilah-wasilah para guru yang tentu lebih dulu paham terhadap Al-Quranul Karim. Dan itulah tadi inti paling utama adalah seringlah berinteraksi dengan Quran, karena dengan interaksi dengan Quran lah
itu menjadi sebuah wasilah Allah membukakan hati kita untuk menerima hidayah ini. Baik, jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan tadi juga ada yang nge-share. Ustaz juga kajian ada di IG dan di TikTok ya. Ya. Silakan untuk mengikutinya, dan tentu kalaupun kita merasa belum cukup nih dengan kajian 2 kali dalam sebulan, mungkin salah satunya dengan untuk memupus kerinduan ini bisa dengan ikuti IG-nya Ustaz Khairul Alam dan juga ada di TikTok. Dan marilah kita ajak ngaji juga handphone kita ya, gadget kita, dengan cara mengakses sumber-sumber ilmu ya, nasihat para guru yang juga bertebaran di media sosial. Baik, jamaah yang berkenan. Nah, Pak Ustadz ada Instagramnya juga Pak Ustadz, karena saya nggak punya TikTok. Oh iya, Oh, ada juga di IG juga ada. di IG ada juga Bu Elvi. Quran Inspiration. Quran Inspiration. Quran Inspiration ya, Ustadz. Iya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dr. Masaru Emoto dari Jepang. وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا